بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita kembali mengucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, dan Allah Subhanahu wa taala tentunya masih memberikan kita kesempatan dalam menuntut ilmu. Ini merupakan salah satu nikmat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu Allah memberikan kita kesempatan menjadi para penuntut ilmu. Karena kesempatan ini tidak semua orang mendapatkannya. Kita yang berada di musalla sekarang ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak orang. Allah pilih kita sebagai penuntut ilmu. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada kita jalan kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan pahamkan dia agama ini. Maka mari sekali lagi kita bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa taala memilih kita semua jadi penuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus-menerus memberikan kita ilmu-ilmu yang berfaedah, ilmu-ilmu yang bermanfaat dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Kita masih membahas tentang arkanus shalah, rukun-rukun salat, di mana di pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil 3 poin atau 3 rukun dari rukun-rukun salat, yaitu takbiratul ihram, kemudian al-qiyamu fil fardi lil qadir alaihi, berdiri bagi yang mampu dalam salat wajib. Kemudian yang ketiga yaitu membaca surat Al-Fatihah. Itu 3 rukun yang sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya. Kita lanjutkan di rukun yang berikutnya, yaitu rukun yang keempat dan yang kelima, kata beliau di sini, ar-rabi' wal khamis ar-ruku'u wat tuma'ninatu fihi. Ruku' dan tuma'ninah. Ruku' dan tuma'ninah merupakan rukun di antara rukun-rukun salat. Ya. Yang dimaksud dengan ruku adalah kita menundukkan kepala dan juga badan, ya, seukuran 90 derajat. Ruku itu merundukkan badan dan kepala seukuran 90 derajat. Begitu juga wat tuma'ninatu fi, dan juga tuma'ninah di dalamnya, di dalam ruku tersebut. Apa yang dimaksud dengan tuma'ninah? Sebagian ulama menjadikan tuma'ninah rukun tersendiri di akhir. Ya, di sini beliau menyebutkan ya tuma'ninah bersama ruku. Apa yang dimaksud dengan tuma'ninah? Khususnya di dalam salat, yaitu kita tenang di dalam salat.
Ya, tenang di dalam salat. Atau yang dimaksud dengan tumaninah adalah seorang diam tidak bergerak dalam beberapa waktu di dalam salat. Maka sebagian ulama ya menyebutkan berapa batas kita diam baru dikatakan kita tumaninah dalam salat. Ya, sebagian mengatakan ukurannya adalah ukuran kita membaca bacaan yang wajib di dalam salat. Misalnya kita ruku, yang wajib itu kita membaca apa? Subhana rabbiyal azim. Maka kita dikatakan tumaninah ketika tubuh kita diam seukuran kita membaca yang wajib itu. Maka itu dinamakan tumaninah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Wahai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Begitu juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengajarkan seorang yang salah dalam caranya salat, Nabi mengatakan kepadanya, "Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an." Kemudian rukuklah sampai engkau tumakninah di dalam ruku'. Jadi ini dia dalil para ulama yang mengatakan ruku' dan tumakninah itu adalah rukun di dalam salat. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh kata beliau, al-i'tidalu ba'da ar-ruku'i wa tuma'ninatu fihi. I'tidal yaitu bangkit dari ruku'. Ya, kita bangkit dari ruku', itu dinamakan i'tidal. Bangkit dari ruku', wa tuma'ninatu fihi, dan tumakninah ketika kita berdiri. Ya, kita diam sejenak. Jangan baru bangkit langsung turun. Ini tidak ada tumakninahnya. Ya, salatnya bisa batal kalau tidak tumakninah. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatun la yuqimur rajul fiha sulbahu fir ruku'i was sujud. Tidak diterima salat seseorang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku' dan sujud. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang salah caranya salat, Nabi mengatakan kepadanya, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna rafi'an." Kemudian bangkitlah dari rukukmu sampai engkau tumakninah, sampai engkau tegak berdiri. Ya. Nah, kemudian yang kedelapan dan juga yang kesembilan, as-sujudu wa tuma'ninatu fihi. Ya, tadi yang ke-6 dan ke-7. Rukuk dan i'tidal dan tumakninah. Kemudian yang ke-8 dan yang ke-9, as-sujudu wa tuma'ninatu fihi. Sujud dan tumakninah ketika sujud. Ya. Sujud ini satu rukun, kemudian tumakninah satu rukun. Sujud dan tumakninah ini juga rukun di dalam salat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu." Wahai orang-orang beriman, rukuklah dan sujudlah. Begitu juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma asjud hatta tatma'inna sajidan, tsumma irfa' hatta tatma'inna jalisan, tsumma asjud hatta tatma'inna sajidan." Kata Nabi SAW, kemudian sujudlah sampai engkau tumakninah ketika sujud.
Kemudian bangkitlah dari sujud sampai engkau tumakninah ketika duduk. Ya. Kemudian sujud kembali sampai engkau tumakninah ketika sujud. Ini dalil ya para ulama yang mengatakan bahwasanya sujud dan tumakninah ketika sujud merupakan rukun di dalam salat. Taib. Kemudian kita tambahkan ya, mana bagian yang wajib disentuh ketika sujud. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, Nabi mengatakan, ya, aku diperintahkan sujud menggunakan 7 anggota badan. Jadi 7 anggota badan ini wajib kena ketika kita sujud. Ini diperhatikan. Kata Nabi SAW, alal jabahah, ya, wajah. Kemudian Nabi berisyarat kepada hidung beliau, maksudnya hidung harus kena ketika sujud. Dahi, ya, hidung harus kena ketika sujud. Kemudian wal kaffain, 2 telapak tangan. Kemudian 2 lutut. Kemudian ya, ujung kaki. Ini 7 anggota badan yang wajib kena ketika kita sujud. Ya, wajah yaitu dahi dan hidung ini 1. Kemudian 2 telapak tangan, 3, 2 lutut, berapa? 5. Kemudian 2 ujung kaki, 7. Ya, diperhatikan ini 7 anggota badan yang wajib kena ketika sujud. Ini dia rukun yang ke-8 dan yang ke-9. Kemudian rukun yang ke-10 dan yang ke-11. Al-julusu baina sajadataini wa tuma'ninatu fihi. Duduk di antara 2 sujud. Duduk di antara 2 sujud dan tumakninah ketika duduk. Ini juga rukun di dalam salat. Ya. Kemudian yang ke-12. At-tasyahudul akhir. Tasyahud akhir. Ya. Ini juga rukun di dalam salat. Tasyahud akhir. Namun para ulama berbeda pendapat mana yang menjadi rukun di sini. Apakah duduknya atau bacaan tahiyatnya? Ya. Wallahu alam. Ya, yang menjadi rukun di sini adalah kedua-duanya. Yang menjadi rukun di sini kedua-duanya. Duduk tasyahud akhirnya dan juga bacaan tahiyatnya itu merupakan rukun di dalam salat. Kemudian yang ke-13, yang terakhir, rukun yang terakhir, kata beliau as-salam, yaitu salam. Ya, yang menjadi rukun di sini apanya? Ucapan assalamualaikum warahmatullah. Ini yang menjadi rukun. Ya, adapun menengok ke kanan dan ke kiri ini bukan rukun. Ini sunnah. Ya. Yang menjadi rukun di sini adalah ucapan salam. Taib. Namun para ulama berbeda pendapat. Ya. Berapa kali salam yang menjadi rukun? Ya. Mayoritas ulama mengatakan yang menjadi rukun itu 1 salam. Ya. Yang menjadi rukun 1 salam. Artinya apa? Ketika kita mengucapkan 1 salam, maka seseorang sudah keluar dari sholat. Adapun salam yang kedua itu sunnah saja. Itu kata mereka. Ya. Ini pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama.
Sebagian mengatakan ya yang menjadi rukun itu adalah 2 salam. Artinya apa? Ketika kita baru mengucapkan 1 salam, kita belum keluar dari sholat sampai kita mengucapkan 2 salam. Wallahu alam, ini pendapat yang lebih kuat. Kemudian mana ucapan salam yang masyru'? Ya, lafaz salam yang disyariatkan. Para ulama sepakat sebagaimana dalam hadis, ya, ucapan yang disyariatkan di dalam salam yaitu lafaz assalamualaikum warahmatullah. Ya, assalamualaikum warahmatullah. Ini yang sahih hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang masyru'. Adapun yang ditambah wabarakatuhu atau yang dikurangi, ya, hanya mengucapkan assalamualaikum misalnya, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Yang pertama, kalau dikurangi, kita hanya mengucapkan assalamualaikum. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak cukup. Sebagian mengatakan boleh, cukup. Kita hanya mengucapkan assalamualaikum, sah. Ya. Kemudian kalau kita tambah wabarakatuhu misalnya, ya, wallahu alam, yang benar boleh. Kalau kita tambah assalamualaikum, kita tambah wabarakatuhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tapi yang afdal kata para ulama, kita cukupkan dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullah. Ini dia lafaz salam sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya.